Shalom semua, apa kabar? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada, sangat senang kami bisa berjumpa melalui live streaming Brayat Kinase on Worship pada sore hari ini. Kita percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Sebelum bersama kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu yang sempurna buat setiap hidup kami. Bapa, saat ini kami membuka hati kami. Kami akan memuji dan menyembah Engkau. Dan akan kembalikan kami pujian kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas bumi, dan Allah yang mengatur segala masa. Kalau kita boleh diizinkan di masa seperti ini, itu dalam izinnya. Allah sangat setia, penuh kasih dan mulia. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ada dimanapun berada. Mari berikan pujian penyembahan terbaik. Nyanyikan kebesaran Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, kudus, kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa, Bapa yang
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Kita bisa ada sampai hari ini dan bisa sehat sampai saat ini. Itu karena Allah menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita nyatakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan katakan di samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Allah sumber kuatku. Kami yakin dan percaya hanya Engkau yang bisa kami andalkan di dalam kehidupan ini. Dan selamanya kami hanya mau mengandalkan Engkau ya Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya
percaya kita pada Tuhan. Percaya Dia hanya sumber kekuatan kita. Dengan lebih, dengan iman kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan di renungan tengah minggu di edisi sekarang ini, mari saudara kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Dan sebelum kita membaca ke sini, mari sekarang ini kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami boleh menghayati, merenungkan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat peteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala zaman, di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama yang saya ingin usulkan kita menghayati teks ini dihubungkan dengan tahun liturgi kita. Karena di minggu-minggu ini kita sedang menghayati bagaimana penghayatan iman kita, merayakan Yesus Kristus itu Tuhan dan Raja dari seluruh kehidupan ini. Dan kalau kita lihat dari cara itu, maka kita akan menemukan kasih Allah, menemukan penyertaannya, dan menemukan kuasanya yang jadi satu dalam karya keselamatan. Dia betul-betul tempat perlindungan. Yesus betul-betul tempat kita untuk menaruh harapan. Dan juga Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita. Dari mana kita menghayatinya? Begini. Ketika Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden dan ada dalam kemuliaan yang luar biasa. Kemudian mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah pada waktu itu. Mereka menginginkan sama menjadi Allah, tidak mau hanya sekedar ciptaan. Dan jalannya adalah mengambil makanan itu. Dan setelah itu mereka keluar dari Taman Eden. Ada satu hal yang paling berat pada waktu itu adalah ketika Adam dan Hawa tidak boleh menjamah lagi buah pohon kehidupan. Semuanya boleh kecuali yang tengah, pengetahuan yang baik yang jahat. Tetapi pohon kehidupan dulu boleh. Tapi setelah yang tengah itu dimakan, maka pohon kehidupan tidak boleh dimakan. Mereka akan mengalami kematian. Celakanya lagi mereka mati di luar Taman Eden. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang menimbulkan kondisi di mana manusia mengalami mati dan matinya di luar Taman Eden. Nah, bagaimana orang bisa sampai ke Taman Eden lagi? Itu yang diusahakan manusia kan? Dari mana kita tahu loh, manusia sudah pernah membuat menara yang tingginya sampai ke langit, mau sampai ke surga, tapi tidak bisa. Tuhan sudah mengatakan kamu tidak bisa. Dengan akal budimu kamu tidak bisa. Apalagi kamu sudah tidak punya hak di situ gitu. Apalagi yang diusahakan manusia? Manusia mengupayakan banyak hal, termasuk kebaikan macam-macam. Tapi manusia tidak akan pernah sampai kepada Taman Eden untuk semulanya itu. Kenapa? Karena sampainya di sana itu harus melalui penebusan. Karena setiap dosa baru dipulihkan dengan penebusan. Dan siapa yang menebus? Pada saat di Taman Eden sudah ada binatang yang dikorbankan sebagai tebusan, tetapi hanya cukup untuk kulitnya. Karena Tuhan mengambil kulit binatang dan dibuat pakaian buat Adam dan Hawa. Binatang tidak mampu untuk kemudian menyelamatkan manusia. Kemudian dalam sejarah panjangnya, Tuhan yang harus hadir dalam peristiwa Yesus Kristus dan ingin menyatakan kepada kita bahwa aku mengasihimu dan ingin memulihkan rancanganku yang semula itu. Aku akan menjadi penebusmu satu-satunya. Dengan itulah maka kamu akan dilayakkan dan kamu akan diterima di Taman Eden. Kristus dalam peristiwa salib itulah yang kemudian menebus kita. Mau apa lagi? Kasihnya kita terima, kuasanya kita rasakan, penebusannya kita hayati. Dari peristiwa liturgi kita di minggu ini tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di situ kita menemukan kasihnya, kuasanya, penebusannya, dan berkatnya. Sumber kekuatan kita adalah Yesus. Persoalan terbesar manusia yang adalah dosa dan maut itu diselesaikan sama Tuhan. Dia mampu menyelesaikan persoalan terbesar. Maka seluruh persoalan yang lain yang kita hadapi, Tuhan pasti mampu. Kalau rumus-rumus matematika yang begitu sulit Tuhan bereskan.
Tuhan pasti bisa bereskan. Waktu kita bertanya, Tuhan 1 kali 5 berapa? Masalah kita mungkin 7 kali 24. Itu yang pertama yang saya usulkan. Hal kedua, bacaan kita tadi itu adalah refleksi bagaimana Daud menghayati relasinya dengan Tuhan, di mana dia mengatakan dalam seluruh hati dan pujian, Tuhan itu perlindunganku, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu sumber segala hal. Pengalaman hidupnya memang itu yang dirasakan oleh Daud. Dia mampu melewati banyak hal. Waktu dia dalam mengembalakan kambing domba, dia menemukan banyak bahaya dan dia menemukan perlindungan kok dari Tuhan. Setelah itu apa? Dia mulai, ini ada satu peristiwa di mana Samuel, ketika Samuel datang bersama dengan kaum keluarganya, diminta untuk menyediakan perjamuan malam. Ayahnya mengumpulkan semua saudaranya, laki-laki yang banyak banget itu. Sampai satu-satu dilihat sama Samuel. Dia bahkan sempat jatuh cinta dengan satu orang yang akan ditabiskan, diberkati, diurapi menjadi raja. Tuhan bilang enggak, bukan itu. Sampai akhirnya Samuel nanya, memang ini semua anakmu sudah kumpul semua? Baru bapaknya, oh iya ada satu yang bungsu, namanya Daud, bentar. Lagi di WA tuh. Gini, bayangkan ketika bicara mengenai raja, Daud itu tidak masuk itu. Ketika Samuel mencari orang yang diurapi Allah, menurut orang tuanya, menurut saudaranya, dia nggak pantas dihitung tuh hadir di tempat itu. Tetapi kita tahu Tuhan menolak semuanya, dan Tuhan sendiri yang memanggil Daud untuk datang ke perjamuan malam itu. Tuhan sendiri yang mengingat dia, Tuhan sendiri yang akan meneguhkan dia dan mengurapi dia. Jadi jangan takut kalau kemudian kita merasa tertolak atau kita merasa tidak diingat oleh siapapun. Karena Tuhan mengingat kita kok. Tuhan mengingat kita. Mungkin orang tidak menghitung kita karena ekonomi. Mungkin orang tidak menghitung kita karena pendidikan. Orang tidak memperhitungkan kita karena banyak hal secara manusiawi dan duniawi. Enggak. Daud punya pengalaman iman. Tuhan menghitung dia secara luar biasa. Tuhan akan menghitung, memperhitungkan kita dan memperhatikan kita persis sama seperti yang dialami oleh Daud. Apalagi yang dirasakan oleh Daud? Jelas, waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia dilindungi oleh Allah dan dimenangkan oleh Tuhan. Ya, sumber kekuatan dia bukan karena dirinya. Manusiawi pasti kalah. Hitung-hitungan apa lagi coba? Kalah enggak kalah nyatanya, karena kekuatan ada pada Yesus, ada pada Tuhan, kekuatan dan perlindungan. Apalagi ketika dia diburu untuk dibunuh oleh mertuanya sendiri, oleh Saul rajanya sendiri, dia dilindungi luar biasa, melewati banyak hal yang susah, tapi dia dilindungi. Sumber kekuatan dia ada pada Tuhan. Nah, menarik ini bagian terakhir. Daud tidak pernah melanggar firman saat dia menjalani masa-masa yang sulit. Kalau bacaan dari kita mengatakan penyakit sampar tidak mendekat, penyakit menular tidak akan mendekat, kamu akan dilindungi dengan banyak hal, tidak akan macam-macam. Daud punya waktu untuk membunuh Saul, tapi dia tidak pernah lakukan itu karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak melanggar. Kalau sampai dia melanggar, pasti ada resiko dan ancaman dan hukuman. Tuhan menyatakan perlindungannya kepada kita, maka beradalah dalam lindungan itu dengan mentaati kehendak-Nya.
Jangan keluar dari lindungan kehendak Allah itu. Daud melanggar karena dosanya dengan Batseba. Apa yang terjadi? Anaknya mati. Apa yang terjadi? Keturunannya akan terpecah belah. Perlindungan Tuhan disiapkan dalam satu lingkaran. Beradalah dalam ketaatan itu. Disinilah sumber kekuatan kita. Di saat kita melanggar dan keluar dari lingkaran, kita akan menghadapi bahaya. Termasuk juga dalam banyak hal. Kita diberi hikmat menghadapi pandemi sekarang ini. Baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan ekonomi, baik persoalan apapun itu. Tuhan nyatakan kuasanya, kasihnya, dan perlindungannya. Kita tahu standar protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Beradalah dalam lingkaran itu. Jangan melanggar lingkaran itu. Tuhan mengatakan kalau memang situasi sulit, berhentilah untuk banyak hal yang konsumtif. Kita harus bertahan dalam hal ekonomi sebisa mungkin melewati semuanya. Kita akan ada dalam lindungan Allah. Itu yang harus kita hidupi. Tuhan sumber kekuatan kita dan perlindungan kita. Tuhan nyatakan garis perlindungannya. Dan Tuhan nyatakan peraturannya. Maka tinggallah dalam lindungan dan sumber kekuatan kita pada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita teduh buat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan perjumpaan kami dalam renungan tengah minggu ini. Sertai dan berkatilah kami dalam penyertaan kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya persoalan terbesar manusia yang adalah dosa Tuhan bereskan. Maka ada banyak halang lain yang kami sedang hadapi. Maka kekuatan-Mu dan kasih-Mu dan perlindungan-Mu tetap sama berlaku untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang kami hadapi. Kami juga belajar bagaimana Engkau menyatakan perlindungan-Mu kepada Daud. Dan biarlah kami belajar pula untuk senantiasa berada dalam lingkaran perlindungan-Mu. Ketaatan kami atas aturan, ketaatan kami atas prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di sana kami sedang ada dalam lingkaran itu. Berkati dan sertailah kami dan berkatilah setiap teman-teman kami dalam kasih kemurahan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidup Bapak Ibu Saudara semuanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Percaya kami menaruh harap kami padamu Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan. Dengan percaya, dengan iman katakan, satu-satunya yang ku percaya.
katakan sekali lagi. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan terus melangkah karena Dia Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, selalu bekerja dalam hidup kita dan kesetiaannya sungguh besar di dalam hidup kita. Besar di dalamku.